himbauan untuk melakukan sholat istikharah. Minta pilihan terbaik dari Allah. Sholat istikharah. Sholat istikharah adalah dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kalau Anda pengen ngaji, nggak usah pakai istikharah. Ngaji nggak nih? Istikharah. Mau nikah tidak perlu istikharah. Milih iya antara si anaknya Pak Haji Fulan atau Pak Haji Fulan. Boleh istikharah. Kalau nikah pakai istikharah. Nikah itu ada anjuran sudah. Melakukan kebaikan tidak perlu istikharah. Akan tapi memilih siapa orangnya istikharah. Mencari nafkah nggak perlu pakai istikharah. Tapi aku bekerja di mana di antara dua pilihan, aku perlu istikharah. Istikharah. Jadi kalau kita, ini pendidikan dari baginda, kita baca dulu kan Rasulullah SAW, ada baginda Nabi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, ada baginda Nabi SAW, yu'allimunal istikharata, Nabi mengajarkan kita untuk minta dipilihkan yang terbaik kepada Allah, fil umuri kuliah, dalam segalanya. Kalau sudah segalanya jangan dibatasi. Sampai ada dua pasar. Pasar Pleret atau pasar Kali Tanjung. Nah, pilih bisa. Dibohongi orang, ayo ke Pleret, bolak-balik. Artinya urusan dunia. Sampai sebagian para ulama mengajarkan agar kita setiap malam tidak lupa istikharah, karena setiap hari kita itu pasti memilih antara pergi, tidak pergi, pergi ke sana atau pergi ke situ, dan seterusnya. Sehingga tidak meninggalkan istikharah di malam hari agar dipilihkan oleh Allah di esok hari. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Sebagian mengatakan seperti itu. Sangat diharap di saat kita bimbang di antara dua hal. Bukan urusan ibadah tadi. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, seperti mengajarkan Al-Quran. Nabi kalau mengajarkan Al-Quran ditalkin lafaz demi lafaz untuk difahamkan dan dijelaskan bacaannya sampai dihafal. Lalu Nabi mengatakan, idza hamma ahadukum, jika berkeinginan mau melakukan salah satu dari kalian bil amri tentang satu hal, falyarka' raka'ataini, caranya salat istikharah, hendaknya kau salat 2 rakaat. Min ghairil faridati, selain daripada sholat fardu. Selain daripada sholat fardu. Berarti sholat sunnah 2 rakaat. Nah, Nabi beritanya begitu. Nabi tidak ngomong ini namanya sholat istikharah. Enggak. Ulama yang beri nama istikharah karena sholat yang dilakukan karena minta dipilihkan oleh Allah. Sehingga digelari dengan istikharah. Kalau Nabi tidak menyebut sholat istikharah. Nabi juga tidak menyebut sholat hajat. Nabi tidak menyebut sholat taubat. Misalnya. Tapi para ulama menyimpulkan, karena ini sholat dilakukan untuk minta petunjuk dari Allah agar dipilihkan yang terbaik. Thumma liyakul, hendaknya kemudian kita membaca doa. Membaca doa. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku astakhiruka, minta dipilihkan oleh, minta kau pilihkan yang terbaik di antara itu dan itu dan itu. Ya, istikharah bukan urusan akhirat. Satu. Istikharah bukan menolak ketidakbaikan. Misalnya Anda dilamar seorang perempuan Anda. Ada seorang yang melamar Anda, dia nggak pernah sholat. Pakai istikharah? Nggak pakai istikharah, langsung ditolak. Oh, nggak sholat. Istikharah itu adalah yang baik menurut Anda, baru istikharah. Itu loh. Bukan yang nggak baik di istikharah dulu deh. Dia yang satu, dia pemabuk, pejudi, tidak sholat. Ngelamar. Istikharah dulu. Ngapain istikharah? Istikharah itu adalah jika sesuatu itu yang baik. Menurut pandangan kita, menurut pandangan Anda baik dalam urusan dunia itu, menurut kita baik, bisa jadi menurut Allah tidak baik. Lalu kita minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Astakhiruka, aku minta kepadamu untuk kau pilihkan yang terbaik. Bi ilmika, dengan ilmumu ya Allah. Allah maha tahu, aku nggak tahu. Kita nggak tahu. Wastaqdiruka,
Dan aku minta kepadamu untuk kau putuskan, kau berikan, kau takdirkan kepadaku itu yang baik. Yang baik di antara beberapa hal. Jadi ya Allah, bisa jadi takdirku si A, B, C. Cuman aku tidak tahu. Tapi aku minta ya Allah, takdirkan untukku, pilihkan untukku yang terbaik di antara tiga itu. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, min fadlika, dari laut karuniamu. Karuniamu yang sangat agung. Allah maha besar dengan karunianya. Fa innaka taqdir, engkau maha kuasa untuk itu semuanya. Wala aqdir, aku enggak mampu milih. Jangan-jangan aku pilih salah. Coba. Ini kalau dalam segala, ini adalah cara hidup yang baik. Kalau misalnya bicara tentang cinta, cara mencintai yang baik semacam ini. Sebelum kita menjatuhkan cinta, pilih dulu dong. Setelah minta petunjuk pada Allah, dia baik tidak untukku, ternyata dimudahkan, baru kita berikan cinta. Kisah zaman sekarang tiba-tiba mencintai dulu. Kemudian istikharah, apalagi itu bukan kurang ajar kepada Allah, senang dulu. Istikharahnya bagaimana? Ya Allah, istikharah kan begini, minta petunjuk pada yang terbaik. Kalau sudah terlanjur senang dulu, enggak ada istikharah, dia sudah milih dulu sebelum dipilihkan oleh Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau maha tahu tentang yang gaib yang aku tidak tahu, engkau maha tahu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah. Aku mohon. Jika engkau tahu ini bukan jika yang sesungguhnya, engkau maha tahu. Bukan berarti jika engkau tahu ya Allah, lalu Allah jawabannya Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Anna hadzal amra khairun li, ya Allah. Maksudnya jika engkau tahu, maksudnya jika memang ini baik untukku, engkau maha tahu ya Allah. Bukan jika engkau tahu. Wah, Allah enggak tahu, enggak. Jangan salah memaknai. Jika ini baik untukku ya Allah, fi dini wa ma'asi, dalam urusan agamaku, urusan duniaku, wa akibati amri, dan nanti akibatnya urusanku di akhirat nanti, ajili amri di dunia, ajil di dunia, wa ajili dan akhirat, faqdurhu li, maka jadikan, takdirkan itu untukku ya Allah. Ya yasirhu li, dan mudahkan untukku. Jadi kalau memang itu baik untukku ya Allah, mudahkan untukku ya Allah. Itu kan istikharah sejati. Tuma barik li fih, kemudian berkailah itu untukku ya Allah. Wa in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui an hadzal amra syarrun li, kau ini tidak baik untukku, fi dini wa ma'ashi, dalam urusan dunia dan dalam urusan agama, urusan duniaku, wa akibati amri, dan akibat kehidupanku nanti di akhirat, ajili amri, duniaku, wa ajili, dan akhiratku, fasrifu anni, jauhkan dia dariku, wasifni anhu, 2 kali sampai. Jadi harus dijauhkan. Ya Allah, jauhkan aku dari dia, dan jauhkan dia dari aku. Nah, ini istikharah intinya di sini. Karena istikharah itu perlu untuk menunjukkan ketawakal, kita pasrah kepada Allah. Coba kalau sudah terlanjur senang duluan, gimana istikharahnya? Mau cari jodoh, sudah senang pada dia. Ya Allah, jika dia baik untukku, jadikanlah untukku. Kalau tidak baik untukku, dirubah. Jadikan baik untukku. Kan ya? Kurang ajar. Katanya pasrah. Kalau tidak baik untukku, ya Allah, jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku, sampai 2 kali. Mengajarkan ketawakalan. Waqdur li khaira, kemudian pilihkan aku yang terbaik ya Allah. Kalau itu tidak baik, jauhkan dan ganti yang terbaik ya Allah. Haitsu kana, dimanapun sudah, biarpun tidak dia, kan masih banyak yang baik ya Allah. Kenapa kami mengarah itu? Selama ini orang istikharah hanya cari jodoh tok. Hidupnya berarti istikharah sekali tok waktu menikah. Padahal dalam segala umur, dalam segala urusan, kata baginda, bukan urusan nikah saja. Tumaraddini bi, dan ridhoilah aku dengan itu ya Allah. Ini masalah istikharah. Jadi kalau Anda bimbang di antara 2 hal, yang diajarkan Nabi adalah dengan cara melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa. Adapun doa ini cara membacanya menurut kita, ulama kita, madhab kita Syafi'i dan jumhur, dibaca setelah sholat. Ada sebagian mengatakan bacanya di saat sujud. Ini pendapat ulama. Karena sujud tempat untuk berdoa. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut kita yang selama ini, doanya setelah assalamualaikum, kita berdoa inni astaghfiruka bi'ilmika astaghfiruka. Allahumma in kana hadzal amru khairun li dini wa ma'asyaka bid'al faktur li wasyri, dan seterusnya. Yani istikharah. Istikharah ini adalah ilmu tentang istikharah. Sudah lakukan. Kemudian setelah itu,
Tidak perlu nunggu mimpi. Sebab mimpi adalah mimpi. Mimpi bukan kenyataan. Kalau orang menjadikan mimpi seperti kenyataan, dia sudah gila. Mimpi adalah mimpi. Indahnya mimpi paling enak di saat, paling tidak enak di saat bangun. Paling nyeseremnya mimpi bangun enak. Anda mimpi dikejar harimau, waktu terbangun alhamdulillah. Lagi puasa, siang hari, siang-siang lagi mimpi mau makan sate, dibangunin. Aduh, ngapain dibangunin? Mimpi adalah mimpi, jangan hidup kita urusan mimpi. Istikharah nunggu mimpi, nggak mimpi-mimpi. Bukan, yang penting Anda menjalankan istikharah, kemudian Anda berjalan. Mau melamar dia, setelah itu melamar. Kalau ternyata Anda tidak diterima, tidak akan kecewa. Karena berarti ini yang terbaik untukku. Bukan marah-marah, bukan. Ngelamar pekerjaan tidak diterima, ini yang terbaik untukku. Karena sudah istikharah kita. Tidak harus nunggu mimpi. Kalau mimpi bagaimana? Itu kabar gembira. Sandaran kita dalam istikharah. Jadi sholat istikharah, peringatan juga ini. Istikharah bukan ngitung tasbih. Tasbih terus apa? Buka Quran. Mohon maaf, ini ada Al-Quran. Kenapa kita tidak menjalankan yang diajar Nabi? Buka Quran antara apa ya? Kha sama shin. Nah ini bisa, ini jangan-jangan ngamalkan ini. Ini sholat istikharah bukan shin sama kha. Shin syar jelek, kha khair baik. Quran dibaca bukan dicari kha sama shinnya. Buka Quran cari shin sama kha-nya. Shin sama kha. Shin kha. Oh banyak kha-nya. Ente tidak baca Quran. Shin kha, shin kha. Yang benar dong. Ini ada di ajaran Nabi istikharah. Ulama sepakat tentang sholat istikharah. Dan Nabi melakukannya. Pakai shin kha. Quran dibaca. Pakai tasbih diputar. Kalau tasbihnya ganjil, ke titiknya ganjil, jalan. Loh, ini kan ilmu, ilmiah dong. Dari mana sumbermu itu loh kan? Gitu kita kan serius. Belajar kok. Bukan ikut-ikutan. Ini kita belajar kitab hadis dan jelas disepakati. Di semua kitab ada sholat istikharah. Coba kitab fikih manapun. Enggak ada kitab shin kha. Loh, kita harus buat perubahan dong. Sholat 2 rakaat itu ringan, menghadap, ada makna ketawakalan kepada Allah. Sinkhot sampai lempar tasbih itu seperti anak mau ujian pakai ngitung kancing. Ada kan pilihan A, B, C, M. Benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Yalah, kok begitu nih gimana? Bukan begitu ya, kawan. Maksud yuk kembali kepada pendidikan diajarkan ulama kita. Orang awam. Loh, masa orang awam sholat 2 rakaat gak bisa? Bahkan sebagian ulama sholat 2 rakaat tidak harus sholat khusus. Bisa Anda niatkan, maksudnya Anda bisa lakukan setelah 2 rakaat, setelah sholat fardu. Cuman ini ada khairul faridah ini. Sholat selain fardu. Ada sebagian sampai mengatakan asal sholat saja. Sholat apa saja. Sholat ba'diyah, sholat qabliyah, baru setelah itu berdoa. Artinya sholat. Mohon maaf, ini perlu kritik ke dalam. Kritik ke dalam sebagai ustadz, sebagai guru, ada amalan yang jelas ini. Ngitung tasbih, sin sama kha. Tapi ini disebutkan di kitab ini dan sebagainya. Innalillah. Ini loh Nabi, kita baru belajar dengan baginda di semua kitab fikih. Coba kalau kita kitab Yaqut, kitab fikih yang lainnya ada semuanya. Ada semuanya kitab-kitab fikih menyebutkan tentang hal-hal semacam ini. Jadi jangan sampai kita keluar dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian sholat istikharah. Jadi kalau Anda punya sholat 2 rakaat kapan saja, siang boleh, malam boleh. Siang boleh, malam boleh. Selesai ya, Anda tidak harus nunggu mimpi. Kalau mimpi kabar gembira, bisa saja kelapangan hati. Misalnya, saya jadi ngelamar dia atau tidak ya. Tak tahunya dia sholat istikharah. Pagi harinya itu, malamnya tiba-tiba mimpi melihat sesuatu yang hijau, cerah dan sebagainya. Berarti oke. Akhirnya setelah ngelamar jawabnya, Buya, kok ditolak? Tapi mimpi saya kok cerah.
Ya Allah kasih kabar gembira lumayan, biarpun tidak diterima ente sudah mimpi yang enak. Allah Maha kasih. Jadi jangan langsung dipastikan dengan mimpi itu. Mimpi. Nabi mengatakan mimpi itu mimpi kok. Orang hidup dengan mimpi. Nabi mengatakan mimpi adalah mimpi. Kalau kebaikan itu kabar gembira untukmu. Kalau jelek la yadurruka syai'. Tidak akan membahayakanmu kalau jelek, mimpi jelek. Mimpi jelek ya mimpi. Orang hidup dengan mimpi. Dikatakan juz'un minan nubuwati, termasuk bagian dari kenabian, maksudnya termasuk ilham rabbani. Ada mimpi itu ilham. Tapi jangan urusan kita dengan mimpi. Ada orang aneh. Ada suatu kita hamba, orang yang baik sebetulnya. Kami tidak mengatakan dia tidak baik. Buya, alhamdulillah kemarin saya mimpi ketemu Buya. Buya nyuruh saya ngamalin ini dan alhamdulillah saya amalkan. Saya itu nepuk jidat atau sakit. Bagaimana? Ini loh pengajian ini Anda amalkan, soal nunggu mimpi. Gara-gara ketemu mimpi. Istikharah seperti itu. Jadi Anda lakukan karena Allah, tawakal, pasrah kepada Allah. Di saat nanti belum sampai yang kita inginkan, maka ketahuilah hati kita lapang karena kita yakin bahwasanya itu yang telah dipilihkan oleh Allah dan itu yang terbaik. Lega. Kemudian setelah itu lanjutannya kita sholat istikharah selesai. Jadi sholatnya 2 rakaat, kemudian setelah itu Anda berdoa. Cuman di dalam doa ini kan langsung dengan Allahumma, maka Anda dahului doa dengan membaca Alhamdulillah dan sholat kepada baginda. Pungkasi dengan Alhamdulillah dan sholat kepada baginda, selesai. Kemudian ditambah lagi sebab pengabulan doa, baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Seperti hadis Muslim, termasuk sebab dikabul doa adalah baca surat Al-Fatihah. Atau untung-untung Anda tambah dengan khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah. Ini sholat istikharah. Dan kalau bisa Anda melakukan setiap malam agar pagi hari dipilihkan langkah Anda. Antara pergi tidak pergi. Belok ke kanan atau ke kiri. Mau ngapain? Agar dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Itu sholat istikharah. Ilmu itu ada jelas sebetulnya. Cuman kadang kita lebih senang yang ya berita aja. Itu nanti nggak pernah. Istikharah nggak pernah. Pakai seorang semakom dia tiba-tiba urusan langsung lempar tasbih, cus diputer. Baik, jadi bukan begitu. Pernikahan pakai nama, namanya dipadukan, namanya nggak cocok nama ini. Tapi itu kan disebutkan ulama. Kita diajarkan Nabi lihat akhlaknya, bukan lihat namanya. Lihat agamanya. Cuman ada ini di dalam. Mohon maaf, ini kritik ke dalam itu penting. Masa gara-gara namanya ini Khadijah tidak cocok dengan siapa? Ahmad. Nabi Muhammad namanya Ahmad, teman Sayyidah Khadijah. Jadi ada ini. Kok kalau ini laki-laki baik, perempuan baik, bismillah diistikharah, selesai. Bukan ketemu nama. Nanti keturunannya lagi masuk lokal. Itu kan budaya ini budaya kadang budaya internasional. Pakai nama ini, di Arab pun ada. Nanti sampai lokal di Jawa, ya Allah, ini Rebo Legi tidak bisa ketemu Senen Kliwon. Wah, ini kan repot lagi. Padahal Rebo Legi itu, kelahiran Rebo Legi itu bagus ya. Itu kan wetonnya sapi, itu kan saya Rebo Legi sebabnya. Saya Rebo Legi ada, karena pas di sana ada pasaran, pasar sapi Rebo Legi. Biasanya kelahiran Rebo Legi itu bandeng. Wah ini ya sapi. Ada kok dihubung-hubungkan. Ya, orang lahir nggak bisa milih. Ada pasar Kliwon, nanti hari ini pasti Kliwon. Di Solo ada pasar Kliwon. Ada ini. Loh ini Anda ini seorang muslim, mukmin nama. Gara-gara hari Rebo Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Loh, bukan itu. Loh, tapi kalau ada orang mengatakan begitu, Anda tidak perlu mencaci. Kita tidak mencaci. Saya ingin membawa kepada yang terbaik. Mencaci nggak perlu, kita tidak biasa mencaci kok. Cuman kan ilmiah kita ini. Anda pun ngenes kok. Anak Anda baik, Masya Allah, solehah banget. Ada laki-laki, Masya Allah, lengkap dia. Selosok Kliwon, batal, nggak terima. Nggak bisa dirubah aktenya, biar jadi Senin Wage. Ya gini akhirnya enggak. Sudah baik sudah selesai. Ini bab istikharah. Anda
Kalau namanya serem, namanya apa? Namanya apa? Pembunuh. Ya tinggal ganti saja, orang baik, soleh, gitu kan. Nama kok pembunuh misalnya. Wah, namanya ganteng, soleh, namanya pembunuh. Atau penjahat namanya. Gara-gara dia ngambil Al-Quran, mujrimin. Wah, mujrim di Al-Quran. Kasih nama mujrimin. Nah, ya tinggal ganti aja solihin. Ini kan selesai. Jadi tolong ilmiah dong, kita jangan sampai ada ilmu di sini. Jangan ikut-ikutan dalam beragama itu. Tapi juga jangan mencaci, kita aja. Ini terlepas, wahai saudara-saudara kami yang mohon maaf yang punya tradisi kejawen, ini bukan mencaci Anda. Bukan juga mencaci orang agama lain, Hindu, Buddha, enggak. Orang Hindu punya cara dalam perjodohan, hitung-hitungan hari, itu urusan. Mungkin di kejawen ada hitungan itu urusan mereka. Tapi kami bicara di luar kita. Kami tidak perlu mencaci orang di India sana yang mengatakan jangan makan daging sapi. Lo biarkan kan. Kalau mereka tidak makan daging sapi, nggak apa-apa, kita yang makan. Kan begitu, selesai. Tidak usah, daging sapi enak, kamu bodoh, nggak perlu. Kita tidak perlu marah, tidak perlu mencaci orang India, orang Hindu atau Buddha yang nggak makan daging sapi, nggak perlu marah. Sama. Sebetulnya biasa. Kalau ada di sebuah agama ada larangan, itu bukan berarti kerendahan, tidak. Biarkan mereka tidak makan daging sapi. Seperti di dalam Islam, tidak makan daging babi. Di luar Islam, nggak usah mencaci. Goblok banget orang Islam. Duh, kenapa ente mencaci? Setiap agama punya privasi, punya kekhususan yang tidak ada di agama lain. Mungkin yang biasa dengan rempain, bong, ke luar negeri dan sebagainya. Anda pakai itu, urusan agama Anda. Kita bicara di Islam. Ya, yaitu seperti ini. Ini adalah masalah pendidikan untuk berpegang pada agama supaya tidak ikut-ikutan. Perjodohan, lihat, istikharah, minta petunjuk pada Allah. Bukan dengan buka Al-Quran lalu dibilang sin kha. Tapi ini di kitab mujarrabat, kitab ini dan sebagainya. Ya ikhwan, kita bicara ilmu hadis ini. Yang disepakati ulama 4 madhab, tidak ada yang mengatakan tidak istikharah. 4 madhab. Pakai hitungan madhab siapa coba? Ayo. Kita lebih jelas, artinya ilmu itu begitu. Indahnya kalau setelah itu melakukan sholat. Ya, semoga hal yang demikian ini adalah bisa didengar untuk membuat perubahan dalam diri kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.